说法，师兄师姐请起立。请合掌，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。不愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体君子弟子，承认上人法体安康，法轮常转，常住世界，无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问讯礼，一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。感恩上人开示，感恩Maria Sece yang telah membacakan Huixiang. Cawan Sesiong Sece, sebelum kita memulai sharing Simpasiang hari ini, mari kita dengan tulus berdoa. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人牵手心连心。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界显光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念，结善缘。我天天都是在祈祷，我的祈祷呢，就是净化人心，祥和社会，天下无灾难。 Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia terbebas dari bencana.感恩kepada seluruh tim Simpasiang yang telah menyiapkan materi hari ini, baik penerjemah, tim intisari, kosakata, kuis, dan juga kepada host ya yang telah membantu sehingga bisa terwujud sharing Simpasiang hari ini, dan kangen juga
kepada seluruh peserta simpasiang yang telah menyediakan waktu untuk mengikuti sharing simpasiang hari ini. Dan kami diberi kesempatan untuk menjadi moderator hari ini. Saya, Valentina, hari ini ditemani Weni Sece dari Medan. Selamat pagi, Weni Sece. Pagi Sece, Cảm ơn Sang đến khai sơ, cảm ơn tim Simpasiang, cảm ơn Sesiong Sece pagi ini yang hadir di Zoom-nya. Mari Sece, kita mulai. Ya, apakah suara kita sudah jelas, Sece? Suara Sece sudah jelas. Ya, suara Sece juga sudah jelas. Semoga hari ini berjalan dengan lancar. Jadi kita mulai ya, Sece. Nah, Sesiong Sece, hari ini Master kembali membabarkan ya Sutra Teratai bab 1 pendahuluan. Sekarang sudah memasuki episode 150. Ya, dalam realitas sejati terdapat makna menakjubkan yang tak berkesudahan. Nah, apa sih maksudnya ini ya? Jadi Sesiong Sece, mari ya kita sama-sama menyimak intisari hari ini supaya kita bisa semakin memahaminya. Nah, dalam naskah sutra hari ini, tubuhnya adalah bukan ada ataupun tiada, bukan oleh sebab ataupun kondisi, tidak membedakan diri sendiri dari orang lain. Kedengarannya sangat dalam ya, Sesiong Sece. Apa sih yang dibicarakan ini ya? Nah, Sesiong Sece, supaya kita semakin lebih memahami, mari kita lanjut penjelasannya di poin nomor 1. Silakan host di poin nomor 1. Nah, dalam melatih diri, kita berusaha membuat tubuh dan batin menyatu. Nah, Sesiong Sece, bagaimana kita bisa membuat tubuh dan batin kita bisa menyatu? Ya, jadi kita harus mempunyai hati Buddha dan melakukan segala tindakan dengan Dharma. Untuk itu kita haruslah mendengar Dharma, merenungkan, memahami, dan mempraktekannya. Sehingga apapun tindakan kita sesuai dan selaras dengan Dharma. Nah, terus hati kita haruslah memiliki hati Buddha. Ya, dengan hati Buddha kita melihat semua orang adalah Buddha, ya, dan melihat semua makhluk dengan penuh welas asih. Karena hati Buddha sudah sangat jernih, ya, sudah sangat murni, dan penuh dengan kebijaksanaan. Jadi kita sebagai makhluk awam, batin ini membuat kita diliputi kerisauan seumur hidup dan mengalami banyak penderitaan. Ya, karena kita makhluk awam ini, batin kita masih penuh dengan kekotoran batin. Ya, 3 noda batin, kebodohan, kebencian, ya, dan keserakahan. Nah, ini terus-menerus menutupi batin kita yang jernih. Untuk itu kita membutuhkan air Dharma untuk membersihkan batin kita supaya batin kita bersih. Dan kalau batin kita sudah bersih, kita bisa memandang segala sesuatu dengan bijaksana, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, dan juga bisa memandang semua orang dengan setara. Ya, jadi kalau batin kita penuh dengan kegelapan batin, ya, penuh dengan nafsu keinginan, inilah yang membuat kita menderita dan sengsara. Ada dan tiada hanyalah sejenis pengalaman. Orang yang mengalami langsung dapat merasakannya, sedangkan yang tidak mengalami tidak dapat memahami. Intinya tubuh dan batin tidak dapat benar-benar dirasakan secara nyata. Jadi ada dan tiada itu hanyalah sejenis pengalaman, ya. Orang yang mengalamilah yang bisa betul-betul merasakan. Ya, misalnya dia sakit, ya, sakit gigi misalnya. Nah, orang yang sakit itu yang benar-benar bisa merasakan sakit gigi itu seperti apa, ya, sampai nggak bisa makan, nggak bisa tidur.
Dan orang yang tidak pernah sakit gigi mungkin tidak bisa memahami ya sesakit bagaimana gitu ya. Jadi ada dan tiada hanyalah sejenis pengalaman ya. Jadi tubuhnya adalah bukan ada. Tubuh Dharma dari semua Buddha adalah menyamai jagat raya. Tiada muncul atau lenyap, tiada datang atau pergi. Ini adalah tingkatan tertinggi yang dapat dicapai praktisi pelatihan diri. Ya, Sesyong Sece. Jadi kita sebagai praktisi pelatihan diri, kita sedang melatih diri ya bisa mentransformasi ya tubuh kita menjadi tubuh Dharma ya. Jadi kita melatih diri sampai eh, kita mempunyai tubuh Dharma. Tubuh Dharma itu seperti apa? Ya, tidak muncul, tidak lenyap, ya, tidak datang, tidak pergi. Itulah tubuh Dharma. Nah, hanya Buddha yang mampu memahami kebenaran sejati alam semesta. Segala kebenaran tercakup dalam tubuh Dharma dari Buddha. Kebijaksanaannya bagaikan angkasa. Beliau telah mencapai kondisi tidak timbul dan tidak paham. Nah, itulah yang perlu kita latih ya Sesyong Sece sampai kita mempunyai tubuh Dharma. Nah, tubuh Dharma itu sebenarnya pada dasarnya telah kita miliki, yaitu adalah sifat hakiki kebudayaan kita. Ya, jadi asalkan kita bisa melatih diri, menghapus kekotoran batin kita sehingga batin kita sangat jernih dan kita adalah setara dengan batin Buddha. Dengan demikian kita juga bisa mempunyai kebijaksanaan yang tinggi yang bisa memahami ya semua prinsip kebenaran dan seluruh alam semesta. Tentunya itu butuh pelatihan diri yang sangat lama ya Sesyong Sece. Nah, sekaranglah kita sebagai insan suci kita sekarang sedang belajar, sedang melatih diri di jalan Bodhisattva ini ya. Semoga juga kita bisa mencapai pencerahan seperti Sang Buddha. Oke, silakan lanjut. Weni Sece, poin kedua. Poin kedua, bukan dengan wujud ataupun tanpa wujud, bukan dengan nama ataupun tanpa nama, berdiam selamanya, namun bukan ada, kosong dan hening, namun bukan tiada. Perasaan Anda dan saya, bagaimanapun tidak akan sama atau dirasakan satu sama lain. Bukan berciri berarti apa yang kita katakan atau ungkapkan tidak dapat dilihat oleh orang lain. Bukan tanpa ciri berarti orang yang merasakan benar-benar merasakannya. Bukan tanpa nama, istilah sakit benar-benar ada. Perasaan sakit juga benar-benar ada. Dari poin ini saya menangkap seperti ketika saya melihat yang lain bahagia, saya juga turut bahagia. Mungkin ini setiap orang sering kita mendengar ya sesi ataupun master sharing bahwa setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda. Mungkin saya melihat sesuatu itu saya merasa sangat bahagia, tapi ketika sesi yang lain melihatnya belum tentu ya. Jadi selalu dikatakan ketika kita bersatu dengan ketika hati dan pikiran kita itu menyatu, kita bisa merasakan sesuatu yang sepertinya sering kita dengar ya, menakjubkan ya Suci. Jadi apalagi ketika kita di jalan suci ini, setiap ada kegiatan kita turut merasakan perasaan bahagia ketika kita memberi ataupun membantu penerima bantuan kita, apalagi ketika kita mengambil kasus, ketika kita melihat mereka tersenyum, kita juga turut tersenyum di dalam hati kita ya Sece. Mungkin Sece lanjut. Iya, benar ya Sece ya. Eh, Sehati sepenanggungan ya Sece ya. Punya welas asih dan cinta kasih ya. Namun demikian kita juga mungkin masing-masing punya perasaan yang berbeda ya.
Misalnya di dalam suatu ruangan yang ber-AC, mungkin ada yang takut dingin ya, ada yang takut panas. Jadi kita semua mempunyai kondisi yang berbeda-beda. Baik, kita lanjut ke poin ketiga. Kalau dikatakan ada namun tanpa bekas ataupun jejak, disebut tiada namun membentang ke sepuluh penjuru. Dunia ini sesungguhnya ada ataukah tiada? Ini bergantung pada apakah kebijaksanaan kita mampu memahami kebenaran alam semesta. Kita semua, dia, Anda, saya, kita semua ada di sini berkat adanya sebab dan kondisi yang memungkinkan pertemuan ini terjadi. Kita memiliki jalinan jodoh guru dan murid, sehingga dapat berkumpul di sini untuk berlatih bersama. Setiap orang memiliki jalinan jodoh masing-masing. Wujud dengan berbagai ciri ini timbul dan tenggelam sesuai dengan sebab dan kondisi yang ada. Bukan oleh sebab ataupun kondisi, tidak membedakan diri sendiri dari orang lain. Sebab dan kondisi diri sendiri dan orang lain berpadu sebagai wujud. Singkatnya, sebab dan kondisi berpadu memunculkan wujud. Tubuh Dharma dari Buddha tiada muncul atau lenyap, makanya bukan oleh sebab ataupun kondisi. Tidak membedakan diri sendiri dari orang lain. Tidak timbul dan tidak lenyap adalah hakikat sejati Buddha. Tubuh Dharma dari Buddha tidak timbul dan lenyap. Berbeda dengan fenomena dunia yang timbul tenggelam. Tubuh Dharmanya senantiasa abadi. Nah, kalau kedengarannya ini sepertinya sangat dalam ya, seperti susah memahaminya ya Sesyong Sece ya. Mari kita coba pahami bersama ya Sesyong Sece. Nah, sebenarnya di dunia ini ada atau tiada? Ya, kita memahami ya bahwa semua wujud itu ya bisa berubah, tidak kekal abadi. Ya, misalnya dari terwujud ya, terbentuk ya, terus berubah, terus rusak, akhirnya lenyap ya. Seperti tubuh kita juga ya, tubuh kita mengalami lahir, tua, sakit, dan meninggal. Jadi segala sesuatu itu yang berwujud adalah tidak kekal ya. Jadi pada akhirnya juga kosong ya, ada atau tiada ya. Jadi seperti itu ya, mungkin bisa kita contohkan seperti itu supaya kita lebih memahami. Nah, kita bisa berkumpul di sini ya. Anda, saya, dan dia bisa berkumpul di sini sama-sama mendengarkan Dharma, sama-sama mengikuti Simpasiang hari ini karena kita mempunyai sebab dan kondisi yang memungkinkan sehingga kita bisa berkumpul di sini ya, dan kita juga eh, bisa menjadi mitra baji ya, bisa jadi Susyong Sece ya, saudara sedharma di sini ya, berguru dengan guru kita Master Cheng Yen ya, karena kita juga mempunyai jalinan jodoh yang baik dengan guru kita ya. Jadi segala sesuatu itu ya tidak lepas dari sebab kondisi dan jalinan jodoh. Nah, apabila sebab dan kondisi berpadu, maka itulah akan terwujud ya. Namun apabila terurai maka akan kosong ya. Jadi kalau tubuh Dharma Buddha ini sudah tidak muncul atau lenyap ya, bukan oleh sebab atau kondisi yang berbeda dengan kita ya manusia ya, atau fenomena alam ya. Nah, itu karena ada sebab dan kondisi. Kita terlahir kembali mungkin karena ada sebab dan kondisi sesuai dengan karma perbuatan kita. Namun Bodhisattva dan Buddha ya kembali ke dunia ini dengan membawa ikralnya ya. Jadi berbeda ya. Jadi tubuh Dharma dari Buddha itu tidak timbul atau lenyap ya, bukan oleh sebab atau kondisi. Mungkin itu penjelasan dari saya. Silakan lanjut, Beni Secie. Naskah Sutra, Buddha kemudian membabarkan kitab sutra dari kendaraan besar. Sutra yang bernama Makna Tanpa Batas. Di tengah persamuan, Buddha menguraikannya secara terperinci. Kita lanjut, poin keempat. Tujuan terbesar Buddha ialah menyampaikan semangat inti dalam hatinya. Jadi, saat waktunya tiba, Buddha mulai membabarkan sutra kendaraan agung.
Semua Buddha Tathagata mencapai pencerahan sempurna yang sejati. Jalan yang dipraktekannya, kendaraan itu dinamakan kendaraan unggul, kendaraan menakjubkan, kendaraan tiada tara. Kendaraan tiada tara sepenuhnya, kendaraan unggul atau agung, merujuk pada jalan agung yang sangat lapang dan menuju pada pencerahan sempurna. Kendaraan terunggul dan kendaraan tiada banding. Ia disebut kendaraan unggul. Tiada kebenaran yang lebih tinggi darinya. Tiada jalan yang lebih aman atau lebih lapang darinya. Jalan ini langsung menuju pada kebudahan. Jadi ia adalah dharma menakjubkan yang membawa pada pencerahan sempurna atau pencerahan tertinggi. Karena itu, ia disebut kendaraan menakjubkan atau kendaraan tiada banding yang menakjubkan menuju jalan, termasuk kendaraan kecil. Dari sini kita bisa melihat ya dari sudut pandang kita, mungkin setiap orang menangkapnya berbeda ya, Sesyum Seci. Jadi tujuan utama Buddha itu adalah mengungkapkan isi hatinya, yaitu membimbing semua makhluk menuju kebudayaan. Jalan kendaraan agung adalah jalan paling luas, paling aman, dan paling luhur. Jalan ini disebut kendaraan menakjubkan karena mampu mengantarkan semua makhluk menuju pencerahan sempurna. Jadi intinya, semua ajaran Buddha pada akhirnya mengarah pada satu tujuan, yaitu mencapai kebudayaan. Master selalu mengingatkan kita juga bahwa kita semua ini adalah calon Buddha. Dan juga selalu mengingatkan kita, jangan meremehkan setiap orang yang kita temui, karena semua orang itu adalah calon Buddha. Dan juga jangan meremehkan diri kita juga. Dulu saya ketika belum bertemu dengan Suci ya, sangat tak mengerti ya, dan merasa saya ini orang yang tak berguna, apapun tak pandai, apapun tak ngerti ya. Jadi sangat kangen ya ketika saya berjodoh atau memiliki jalinan jodoh baik dengan Suci, dan sangat kangen dengan seorang Sesyung yang mengajak saya untuk bergabung di Suci ya, Sesyung Suci. Memang Sesyung ini sekarang ini tidak ikut kegiatan lagi, tapi gimana pun dia adalah orang yang membawa saya ke dunia Suci. Dan tentu Sesyung Suci juga sangat kangen dengan relawan yang membawa kita ke dalam dunia Suci. Di Suci kita sangat bisa dibilang belajar sangat banyak ya, Sesyung Suci. Saya ada bantu di host Simpasiang, juga sangat kangen hari ini bisa menjadi moderator. Tentu juga kita sangat kangen dengan Sesyung Suci semuanya yang di belakang layar. Kanan Sesyung Suci, Valentina Suci ada mau nambahkan? Kita lanjut aja ke poin nomor 5. Sutra yang bernama Makna Tanpa Batas, karena Buddha ingin membabarkan sutra teratai prinsip dari satu realitas sejati. Terlebih dahulu membabarkan makna tanpa batas ini, kemudian memasuki samadhi pada landasan dari makna tanpa batas. Kembali pada prinsip dari satu realitas sejati. Sutra makna tanpa batas adalah esensi dari sutra teratai. Sutra ini mencakup segala dhamma. Buddha hendak membabarkan sutra teratai yang merupakan isi hatinya. Setelah membabarkan sutra makna tanpa batas, Buddha memasuki samadhi landasan makna tanpa batas. Ketika Buddha memasuki samadhi, sesungguhnya beliau membabarkan sutra teratai tanpa kata-kata. Inilah samadhi makna tanpa batas. Begitu banyak prinsip kebenaran berpulang pada kebenaran kendaraan tunggal. Segala dhamma telah terpapar di hadapan, sehingga kita memperoleh kebijaksanaan tanpa batas. Dalam realitas sejati terdapat makna menakjubkan yang tak berkesudahan. Makanya dinamakan sutra makna tanpa batas. Sutra ini adalah sutra yang selalu dijaga oleh Buddha. Ya. Jadi sebenarnya
sebelum Sang Buddha memasuki Parinirvana, Sang Buddha ingin membabarkan Sutra Teratai. Ya. Nah, ini adalah harapan mendasar dari Buddha. Ya, seperti yang Winnie Sechi tadi bilang, ya, Sutra Teratai itu adalah untuk membimbing ya semua makhluk ya menuju pencerahan. Ya. Jadi, nah sebelum membabarkan Sutra Teratai, ya di puncak Burung Nasar, Buddha terlebih dahulu ya membabarkan Sutra Makna Tanpa Batas. Nah, Sutra Makna Tanpa Batas ini sebenarnya adalah esensi atau intisari dari Sutra Teratai. Nah, Sutra Teratai itu adalah mengajarkan kita ya, sutra adalah jalan ya, mengajarkan kita untuk menapaki jalan bodhisattva. Nah, dalam persambungan ini terjadi berbagai peristiwa ya. Jadi setelah Sang Buddha membabarkan Sutra Makna Tanpa Batas, kemudian Sang Buddha memasuki Samadhi Makna Tanpa Batas ya. Jadi semua orang bertanya-tanya apa yang terjadi gitu ya. Kemudian turunlah bunga ya surgawi ya. Lalu bumi berguncang sebanyak 6 kali, ya. Jadi seluruh persambungan sangat bersukacita pada saat itu. Kemudian Sang Buddha memancarkan cahaya dari rambut putih di antara kedua alisnya, ya. Jadi memancarkan cahaya ke seluruh alam semesta, ya. Nah, nah, inilah yang terjadi pada persamuhan sebelum Sang Buddha membabarkan Sutra Teratai. Ya, padahal Sang Buddha dalam keadaan samadhi. Ya, tapi sesungguhnya beliau membabarkan Sutra Teratai tanpa kata-kata. Ya, lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ya, mungkin kita sebagai peserta di persamuan itu pasti akan merasakan bingung. Ya, jadi makanya ada dialog antara Maitreya yang bertanya kepada Manjusri yang bijaksana. Ya, jadi dialog-dialog ini adalah untuk menghapus ya keraguan ya. Jadi apa yang terjadi sebenarnya akan dijelaskan oleh Manjusri yang telah mencapai kebudaan. Bahkan Manjusri ini adalah guru dari 7 Buddha. Ya, jadi Manjusri sangat memahami keadaan saat itu dan menjelaskan kepada seluruh peserta persamuan untuk menghapus keraguan kita ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan sutra tanpa kata-kata. Ya, mungkin demikian ya penjelasan sharing dari kami ya, Session Sechemen. Boleh menambahkan ya Session Sechemen. Nah, karena intisarinya sampai poin kelima ini, selanjutnya kita persilakan bagi Session Seche untuk berbagi sharing bersama kita ya. Silakan raise hand ya, silakan dibuka mic-nya. Ya, ada Holai Session ya, kita persilakan ya Holai Session untuk Ya, berbagi sharing bersama kita. selamat pagi Valentina Seche, selamat pagi Weni Seche, Kangen Sang dan Kaise, Kangen tim Sinfa Siang semuanya, Kangen juga Sesung Seche yang sudah hadir pagi ini. Kita sama-sama belajar dan kita belajar bersama ya. Jadi kita lihat semua ya, yang belajar, yang mau mendalami, mau memahami, pasti ada perubahan-perubahan ya. Jadi kalau tadi Weni Seche bertransformasi juga masuk ke Seche berubah ya. Valentina Seche juga sama berubah ya. Jadi saya tahu sekali ya awal-awal Valentina Seche juga ya, awal sharing di Zoom ini, kemudian sampai jadi moderator itu perubahan-perubahan. Artinya tidak tetap. Tidak tetap artinya terkondisi. Artinya ada sebab, ada akibat. Ya, dusiyin. Jadi ada sebab-sebabnya dan akibatnya. Jadi perubahan-perubahan itu kan ada sebab dan akibat. Orang sakit katanya sakit gigi.
Sakit gigi bukan semata-mata sakit gigi, itu ada sebabnya. Apakah giginya bolong, ataukah giginya ada kenapa, ada sebab-sebabnya. Jadi ini yang disebutnya realitas sejati tidak berdiri sendiri juga ya. Tidak berdiri sendiri. Tidak hanya karena satu sebab. Tidak karena satu sebab. Jadi tadi Master ada bilang feiyin, feiyin, fei zi ta. Jadi bukan sebab, bukan kondisi, bukan juga dari sendiri atau dari dia ya, atau dari yang lain gitu ya. Kenapa dibilang bukan sebab, bukan kondisi? Padahal kita kan sering ngomong dusin, dusien. Karena ada sebab dan karena ada kondisi. Di sini tadi dibilang bukan sebab, bukan kondisi. Maksudnya bukan sebab, bukan kondisi di sini adalah bahwa yang terjadi itu bukan hanya karena satu sebab dan karena satu kondisi, akan tetapi dari banyak sebab dan banyak kondisi. Apa sih yang maksudnya banyak sebab, banyak kondisi? Zoom ini terlaksana bukan karena satu sebab, bukan karena hanya ada Zoom, tetapi karena ada banyak sebab. Karena ada ya kita bilang lah, ada ceramah masternya, ada masternya ya, ada videonya, ada tim Sinpasyangnya, ada secinya, ada relawannya, ada listriknya, ada gadgetnya, ada signalnya. Banyak sekali sebab-sebabnya. Maka itu bukan karena satu sebab. Jadi segala sesuatu terjadi bukan karena satu sebab. Ketika kita berubah, itu juga bukan karena satu sebab. Bukan karena masuk ceci saja berubah. Enggak. Ada banyak yang masuk ceci nggak berubah kok. Kan gitu ya. Kenapa bisa berubah? Karena Weni Sece mau belajarnya, ya Valentina Sece mau belajar, saya mau belajar, lalu mau mendengar, lalu mau mempraktekkan, mau merenungkan, sehingga ada perubahan. Lalu merasakan perubahan-perubahan itu kita menjadi sukacita. Kalau dulu merasa rendah diri, sekarang menjadi lebih berani, lebih punya keyakinan. Itu bukan karena satu sebab, bukan karena satu kondisi atau jodoh dengan seci saja, tapi jodoh dengan banyak makhluk, jodoh dengan berbagai permasalahan yang ada di dalam sekeliling hidup kita. Inilah yang membentuk. Jadi membentuk itu artinya terbentuk dan membentuk karena begitu banyak sebab. Sebetulnya karena terbentuk dari banyak sebab, tidak ada intinya. Tidak ada inti artinya kosong. Begitu ya. Mudah-mudahan ini juga teman-teman bisa ini juga ya, mulai mengerti. Saya juga seperti kemarin Suceng Sisung bilang, ini ketiga kali saya mengikuti belajar Sutra Teratai. Ini yang ketiga kali ya. Dari pertama yang saya ikuti di tahun 2012 kalau nggak salah ya. Jadi ini ketiga kali. Dan selain mengikuti, saya juga belajar terus juga ya. Dulu juga saya juga bingung ya mengenai kekosongan-kekosongan itu. Makin lama makin tahu, makin lama makin paham. Jadi segala sesuatu yang terbentuk ya, terlahir atau terjadi itu semuanya karena sebab dan kondisi yang saling bergantungan. Nah, itu seperti 12 sebab akibat ya, 12 sebab akibat yang saling bergantungan. Karena ada ini jadi ada itu, karena ada itu jadi ada ini. Itu atau ininya itu luas sekali ya. Jadi bukan dari satu sebab. Seperti Master mengatakan bunga, di depan mejanya ada bunga. Master berkata, bunga ini dari mana? Nah, kenapa bisa ada bunga ini? Nah, itu kalau ditanya bunga itu dari mana? Dari pohon. Pohon itu dari mana? Dari benih. Benih itu kenapa bisa tumbuh? Gitu kan? Karena ada tanah. Ya, kalau ada tanah, nggak ada benih, ada pohon nggak? Nggak ada. Nah, itu kan saling bergantungan. Artinya apa? Kosong. Sebetulnya kosong, tadinya nggak ada. Kita punya benih, tapi kita nggak pernah tanam. Nggak pernah sirami, apalagi sirami ya, tanam aja nggak pernah ditanam. Jadi nggak mungkin dia tumbuh. Lalu ketika dia tumbuh, karena kemudian disirami, baru dia bisa bertumbuh besar. Dijaga, kalau nggak dijaga, dipatok ayam, dimakan kambing, nggak tumbuh juga, nggak jadi juga. Sama seperti kita masuk ke ceci, ya satu benih
Kita tuh bagikan benih masuk ke ceci di tanah garapan ceci ini, lalu mulai bertumbuh. Nah, waktu bertumbuh tuh ada yang dipatok ayam. Jadi dia akhirnya nggak tumbuh lagi. Ya, maksud saya patok ayam tuh kena masalah gitu ya kan ya, ada masalah. Kemudian dia pergi. Bahkan tadi yang ngajak Weni saya juga katanya udah nggak ada lagi kan, pergi. Ya itu karena banyak sebab. Jadi kita juga nggak bisa menyalah-nyalahkan karena itu faktor-faktor ada karma di situ. Nah, soal karma kita sering kali kalau terjadi sesuatu bilangnya itu sudah karmanya. Seakan-akan cuma satu sebab. Padahal bukan. Bukan hanya faktor karma, tapi ada faktor kebiasaan kita. Kebiasaannya apa? Kalau jatuh naik motor, saya kebiasaannya apa sih? Ngebut, kebiasaan meleng, kebiasaan naik motor sambil pegang gadget. Jadi bukan cuma soal karma. Jadi ada berbagai faktor yang saling mendukung, yang saling berkaitan sehingga terjadilah apa namanya? Sebuah peristiwa terwujud. Nah, ini yang disebut berwujud ya. Segala wujud semuanya adalah kosong. Tadinya nggak ada ya. Jadi nggak ada tuh bukan sama sekali nggak ada, tapi ada sebab dan ada sebab dan akibat yang saling bergantungan ya. Jadi makanya Master suka bilang bentuk adalah kosong, kosong adalah bentuk chen kong miao yu ya. Kosong itu tetapi ada yang menakjubkan. Nah, bukan benar-benar kosong, ada yang menakjubkan di sini. Ya, menakjubkan loh ya. Jadi ketika seorang guru, saya masih sangat ingat itu ya, guru ini Thich Nhat Hanh namanya, Thich Nhat Hanh. Dalam salah satu bukunya dia berkata begini, ketika aku melihat bunga, aku melihat awan dan melihat air di sana. Tuh, coba bayangin. Nah, ini kan coba sesiung sece. Ketika aku melihat bunga, aku melihat awan dan melihat air. Dulu waktu membaca itu saya bingung-bingung gitu. Ini apa lagi ya guru-guru ini ya kok ada-ada aja gitu ya. Melihat bunga kok melihat awan dan air. Tapi setelah ditelusuri, dijelaskan sama beliau, tanpa air, tanpa udara, tanpa tanah, tidak akan ada bunga. Jadi ketika melihat bunga, kita melihat air ada di sana. Ketika melihat air, kita melihat apa, Susi? Ketika melihat air, kita melihat kehidupan. Nggak ada kehidupan kalau nggak ada air. Nah, gitu kan? Itu kan saling bergantungan terus ya. Tapi kalau orang hidup, apakah semata-mata dengan air saja? Ya enggak. Orang hidup bukan semata-mata dengan air saja. Harus ada udara, harus ada ini, ada itu, ya. Baru kemudian bertumbuh dan berubah. Berubah artinya tidak tetap. Tidak tetap. Nah, ini juga teorinya adalah tidak tanpa inti. Artinya Hoklai yang sekarang, apakah Hoklai yang 68 tahun lalu, 67 tahun lalu, kan beda. Kok bisa beda? Tidak seluruhnya beda. Tapi tidak seluruhnya tidak beda. Nah, kan artinya kenapa tidak seluruhnya beda? Ya, masih benihnya masih Hoklai yang dulu. Ya, sampai sekarang. Tetapi Hoklai itu sudah berubah. Hari demi hari berubah. Setiap hari adalah perubahan. Setiap detik bahkan berubah. Setiap detik. Cuman kita tidak bisa melihat secara kasat mata perubahan. Saya hanya tahu perubahannya adalah sekarang rambutnya nggak ada ya kan. Waktu dia jatuh sehelai-sehelai saya kagak tahu. Saya hanya tahu sekarang di kulit saya banyak titik-titik coklat. Kapan tumbuhnya saya juga nggak tahu. Tapi dia ada berubah. Tadinya yang kulitnya mulus jadi ada titik-titik ya. Pinggir mata tadi nggak ada keriput karena ada kantong mata. Itu kan perubahan-perubahan alami berubah jadi tidak tetap. Inilah tidak tetap ya. Jadi tadinya di mana tuh keriputnya? Ya tadinya nggak ada. Kok sekarang jadi ada? Dari mana? Ya memang begitu alami proses alami. Jadi di sini proses alami yang tidak berkesudahan ya, berkelanjutan, terus berkelanjutan, makanya berproses ya. Jadi karena sebab-sebab ya kita menjadi terlahir, karena sebab-sebab kita menjadi musnah gitu kan, jadi sen cu ime gitu kan, sen ya muncul atau terlahir atau terjadi. Karena kenapa bisa sen bisa terjadi, bisa muncul? Karena banyak sebab. Karena ada benih, karena ada tanah, karena ada ini itu ya. Sebuah benda aja umpamanya sebuah apa kita bilang tumbler gitu ya.
Kenapa bisa muncul sebuah tumbler? Karena ada pabriknya, karena ada bahan bakunya, karena ada orang yang kerjanya, semua dan lain-lain. Jadi sebetulnya tumbler itu ada nggak? Itu hanya penamaan, dinamakan tumbler. Ya, bentuk sebetulnya tempat minum ya, tempat minum bisa naruh air, ya disebut tumbler. Itu sebutan nama. Hoklai juga sebutan nama. Sebetulnya yang ada hanya terbentuk dari batin dan jasmani. Batin dan jasmani juga sebutan. Sebetulnya hanya ada dari 4 unsur. 4 unsur: api, air, angin, dan udara. Ya, ada unsur padat, ada unsur tanah gitu kan ya. Unsur padat. Jadi semuanya adalah bentukan, terbentuk dari. Kemudian ada batinnya. Itu juga batin juga terbentuk. Batin itu nggak berwujud. Nggak ada, dinamakan aja, dinamakan batin. Perasaan wujudnya kayak apa nggak ada. Jadi ini juga kosong tapi ada ya. Dan bahkan kalau sifat hakiki kebudaan ya tidak tidak terkondisi, artinya tidak seperti benih tadi, karena batin Buddha itu memang ada, ya, bukannya nggak ada, juga bukannya ada katanya. Ini bingung, bingung lagi kan, bukannya ada, bukan, ya diem, tapi begitu. Ya, jadi tidak ada perubahannya. Batin Buddha itu seperti begitu. Jadi artinya kita semua orang bisa mencapai batin Buddha. Ya, kita bisa berubah mencapai batin Buddha. Batin Buddha tetap Buddha, tetap batin pencerahan seperti itu ya. Yang saya pahami dari tadi ceramah-ceramah master ini ya. Ini kan panjang sekali. Waduh. Wah, apa namanya? eh, 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 Pokoknya yang penting kita itu diajarkan oleh Buddha bahwa kita semua selalu berubah. Pikiran berubah, ya. Sifat-sifat juga bisa berubah. Orang bilang Jiangsan ikai pensing nanti katanya ya. Gunung bisa dirubah katanya, sifat manusia susah. Susah tapi bukan nggak bisa loh ya. Ah, susah bukan nggak bisa. Master bilang susah bukan nggak bisa ya. Kalau ada Yuyen sih Yuli, ada kemauan pasti bisa. Ya buktinya banyak orang bisa berubah di sisi. Tapi ada juga yang nggak bisa berubah kan? Begitu. Karena faktor-faktornya banyak. Bukan hanya karena secinya, bukan karena hanya ketemu satu jalinan jodoh buruknya, enggak. Ada banyak sebab. Ada banyak sebab karena pikirannya menerima berbagai masukan-masukan yang negatif-negatif, kemudian terkumpul, terakumulasi negatif semua yang ada di dalam pikiran, kemudian menjadi suatu keputusan yang diambil, terjadilah namanya sebuah kejadian seperti itu ya. Kemarahan kan juga muncul bukan semata-mata tiba-tiba mendadak marah gitu aja. Karena ada sebab, karena ada yang terpendam, merasa tidak suka terpendam sekian lama, bertumpuk-tumpuk, mengganjal di hati, kesel lagi lama-lama meledak bom waktu. Kan gitu. Jadi nggak langsung tiba-tiba tahu-tahu hanya karena satu soal kecil marah langsung pecah semuanya. Kagak. Berarti itu ada pendaman-pendaman yang lama, ada bahaya-bahaya yang tadinya terakumulasi. Jadi demikian seterusnya. Kalau kita mengerti, semakin memahami bahwa segala sesuatunya itu bergantung begitu pada banyak sebab dan kondisi. Jadi ketika kita menemukan atau mengalami sebuah kondisi, kita tidak terlalu mudah menyalahkan. Kenapa? Kita tahu sebabnya banyak. Sebabnya banyak. Aduh, saya kenapa harus menunggu begini lama ngantri? Langsung marah, kesel. Enggak. Langsung mikir, apa sebabnya ya? Saya sampai ngantri. Oh, tadi waktu mandi kelewat lama, sehingga saya jalan terlambat. Sudah tahu ya, di sini rame ya, antrian panjang, saya datangnya terlambat. Jadi ya harus ngantri. Ataupun juga tadi udah datangnya pergi, tapi ternyata jalanannya macet, nggak diperhitungkan jalan macet. Semua berbagai hal yang bisa dikaitkan. Jadi membuat kita begitu udah harus ngantri, ya udahlah terima. Terima, emang udah karmanya katanya. Udah karmanya ya. Padahal bukan satu soal loh itu ya. Kita hanya suka menyederhanakan karena satu soal saja, karena karma saja. Karena karma. Kalau orang udah pisah udah sini, ya, memang jodohnya habis, udah gitu aja. Enggak, bukan soal jodohnya habis saja, tetapi itu hanya sebuah kata-kata ucapan yang untuk membuat kita bisa menerima, udah jodohnya sudah habis. Padahal kalau kita mau bedah, jodoh habis itu begitu banyak sebabnya. Jodoh muncul banyak sebabnya, jodoh habis juga banyak sebabnya. Bukan karena satu sebab. Demikian yang saya pahami ya.
senang sekali bisa berbagi seperti ini. Mudah-mudahan yang saya bagikan itu bisa mendekati kebenarannya. Kalau salah, mohon bantuan dikoreksi ya, karena saya juga butuh koreksi. Karena bisa saja yang saya ucapkan itu tidak tepat, ya, ataupun juga malah bisa menyesatkan nantinya gitu ya. Jadi berhati-hatilah, jangan percaya begitu saja sesungguhnya ya. Jadi dikonfirmasi lagi ya. Mungkin sekarang kan ada zamannya AI, bisa periksa ke AI lagi, cek-cek ke AI, nanya-nanya di AI gitu kan. Gitu. Saya juga suka juga ya. Oke, kanan kata kaca, tubuh kaca, puhe suangsiu. Oleh Sisyong, ya sharingnya sangat luar biasa sekali ya. Jadi Oleh Sisyong ini panutan saya juga nih Oleh Sisyong ini ya. Jadi kita bisa lihat ya Oleh Sisyong kalau sharing itu eh, ya seperti yang Master katakan ya. eh, dengan memahami satu prinsip kebenaran, berbagai prinsip kebenaran dapat dipahami dengan jelas ya. Jadi kalau mendengar Holai Sesiong sharing ini bisa seperti air mengalir begitu saja ya. Dan banyak sekali ya yang disaringkan hari ini ya. Nah, seperti yang Holai Sesiong tadi ini ya, saya semua ada sebab dan kondisi ya. Jadi pada awalnya saya kalau waktu Holai Sesiong jadi moderator di awal simpasium, saya kalau mau sharing itu tangan udah dingin, udah gemetaran. Nah, karena sering diberi kesempatan untuk menjadi moderator dan bergabung di Intisari, ya. Jadi kita mencoba untuk memahami, belajar dan yang penting mau belajar ya. Jadi pada saat sekarang juga saya mengamati apakah saya masih gemetaran, apakah tangan saya masih dingin ya. Jadi kalau tangan mungkin udah nggak dingin, tapi kalau hati kadang-kadang bisa berdebar-berdebar juga sesiang ya. Jadi masih butuh pelatihan diri ya. Nah, karena ya oleh sesiang ya atas sharingnya hari ini yang sangat luar biasa. Mungkin Weni Sece mau menambahkan silakan. Ya benar ya Valentina CC Holai Sesiong juga awalnya waktu saya mau saya belajar sharing itu ya Sesiong di belakang chat itu ciayu ciayu. Sangat kanan ya Holai Sesiong selalu memberi kita semangat. CC ini ada Suharjo Sesiong yang mau sharing. Silakan Sesiong. Baik, kanan Weni Sece, kanan Valentina Sece ya. Weni Sece saya kayaknya belum pernah ketemu. Kalau Valentina Sece udah ketemu, tapi sudah lama tidak ketemu. Kanan baik, ya betul ya Weni Sece ya, Valentina Sece. Hoklai Sesiong ini benar-benar menginspirasi banyak orang gitu ya. Jadi mungkin sebagian besar kita semua yang bisa ibaratnya mau sharing karena Sesiong Hoklai ya. Salah satunya saya juga ya. Baik, materi hari ini sangat bagus ya, Sesiong Sece. Tadi juga Valentina Sece, Weni Sece juga udah menjelaskan ya. Juga tadi sharing Sesiong Hoklai itu ya sangat jelas ya Sesiong ya. Jadi memang saya ngomongkan bukan sebab, bukan kondisi ya. Ternyata banyak sebab dan banyak kondisi. Sehingga karena banyak hal itu menjadi satu, menjadi seperti sekarang ya. Kita bertemu di yang ini karena banyak sebab ya. Sebelumnya tidak ada, tadi pagi jadi bersatu menjadi ada. Terus nanti selesai ini juga selesai ya. Weni Sece ya, bubar kita ya. Tidak ada ya. Ya, Sesiong Hoklai menjelaskan kekosongan itu sangat jelas, sangat kanan Sesiong. Nah, mungkin poin satu sih, C. Ini kalau boleh poin satu ya, Valentina Sece. Nah, kalau kami lihat Valentina Sece ini sangat memahami poin satu ini ya. Seperti karena di sini disebutkan dalam melatih diri kita berusaha untuk membuat tubuh dan batin menyatu Sesiong Sece. Nah, seperti tadi Valentina Sece mengatakan pada saat
dia ingin menjadi moderator ya, mungkin kalau dulu panas dingin ya, C. Terus apalagi tadi C ngomong tadi? Berdebar-debar Sisyong. Berdebar-debar. Dan sekarang apa, C, masih? Nah, sekarang sudah mending Sisyong ya, mungkin tangan kaki nggak dingin lagi. Ya, kalau batin mungkin masih ada sedikit bergejolak juga Sisyong. Iya, makanya kanan ya, C. Nah, inilah mencerminkan yang kalau pandangan saya ya, C. Jadi kita berusaha membuat tubuh dan batin kita menyatu seperti tadi Valentina C. Jadi batinnya paham bahwa kondisi tubuhnya seperti itu ya. Nah, di sini kami sekali lagi Sesung Suci melihat ini selalu melihat ke master ya. Jadi kembali lagi saya teringat master itu pada saat ketemu beliau itu master kan dalam kondisi diinfus ya. Nah, kalau diinfus tentu badan itu sakit. Seperti tadi Valentina Sece ngomong kalau sakit gigi ya, itu bagaimana sakitnya kan. Nah, bisa nggak kita tersenyum seperti master gitu ya. Pada saat dia berjalan, dia menatap kita itu penuh dengan welas asih ya. Begitu cuangin ya, senyum suci ya. Walaupun kita tahu kondisi batin, kondisi fisik dia itu ibarat kita ngomong sakit lah ya, mohon maaf. Nah, tapi master bisa penuh dengan batin seperti itu ya. Mungkin batin kebudayaan itu seperti itu yang kami bayangkan ya sesungguhnya. Apapun kondisinya, walaupun master itu dalam kondisi misalnya fisiknya itu sakit, nah, tapi dia tetap penuh meta, karuna, mudita, UPK ya. Nah, jadi ini bait satu ini kalau kami lihat ya master juga ibaratnya kan ada mengajarkan 6 pintu meditasi. Kebetulan kami kadang-kadang ibaratnya suka mempraktekkan itu sesungguhnya. Nah, kalau master kan bisa dilihat dalam keseharian beliau ya sesungguhnya ya. Antara tubuh dan batinnya menyatu. Nah, di kehidupan sehari-hari, master apapun yang terjadi kontak indera dia ke badan dia tentu ada pada saat kontak itu ada ke batin kita ya. Batin kita itu ada hubungan dengan tubuh sesungguhnya. Biasanya kalau kita sakit tentu akan timbul sesuatu yang tidak menyenangkan dan kita menolak itu. Maka kita bisa menjadi sakit, kita merengut gitu sesungguhnya. Nah, tapi kan master berbeda, bisa menerima ini. Dia memahami fenomena ini, kalau kami lihat, jadi sakit itu bagi master, itu bukan sakit lagi. Master sudah melalui itu semua sesungguhnya. Nah, tapi bagi saya dalam kehidupan sehari-hari mungkin tidak bisa melihat hal ini, ya. Sesungguhnya. Nah, tapi dalam meditasi, karena dalam 6 pintu meditasi itu, misalnya pintu penghitungan kita ngomong gitu kan, pikiran kita bergejolak, jadi kita harus lakukan ini. Terus pintu mengikuti napas, terus pintu penghentian ini, kalau kami lihat karena batin kita sudah menyatu ya dengan jasmani, jadi di situ tidak lagi ada yang lain, benar-benar berhenti pikiran kita, hanya ada napas di situ. Nah, terus baru masuk pintu keempat itu pengamatan dan introspeksi ya. Nah, pengamatan ini bukan karena kita mau, tapi karena memang dari tadi kayak tadi sisi alam bawah sadar kita ya dia keluar gitu kan. Mungkin ada kesalahan yang kita lakukan, kita introspeksi minta maaf ya. Dan itu terus terjadi, setelah itu baru batin kita bisa tenang dan jernih. Nah, di pintu keenam inilah pintu pemurnian ya. Jadi kalau dengan batin tenang dan jernih, kita bisa mengamati badan jasmani kita ya, Sece Valentina. Nah, kayak Sece tadi mengamati itu. Nah, dengan batin tenang dan jernih, kalau kita duduk bermeditasi itu, biasanya yang awal-awal
yang kami alami ya, proses setelah itu adalah kesemutan Sesyum Sece. Dan setelah itu biasanya sakit ya, sakit. Nah, dengan mengamati sakit itulah ibaratnya itu kan perasaan sebenarnya ya, sakit di kaki kita itu sebenarnya itu hanyalah perasaan ya, kalau yang kami pahami. Nah, jadi kalau kita mengamati sakit itu tidak terpengaruh seperti master kita ya, hanya penuh meta, karuna, mudita, UPK ya, Sesyum Sece. Sehingga apa perasaan sakit itu tidak kita tolak begitu Sesyum Sece. Seperti master tidak menolak sakit itu, dia menerima dengan penuh meta, dengan karuna, dengan mudita dan UPK gitu. Sehingga tidak mengalami kesakitan itu. Dan yang paling mengagumkan itu apa? Master itu hadir untuk kita. Nah, disitulah hal yang luar biasa ya. Nah, inilah yang mencerminkan kalau kami lihat itu jalan bodhisattva. Kenapa master itu tidak memikirkan dirinya sendiri lagi, tapi dia memikirkan kita semua ya, karena pada saat itu kan murid-murid master semua. Nah, pikiran yang penuh kasih seperti itulah. Nah, hal inilah kalau bisa kita lakukan di Sesyum Sece. Jadi kalau kita terjun ke masyarakat seperti Valentina tadi, kan Valentina Sece merasakan badan jasmaninya seperti ini, tapi kami yakin Valentina Sece paham bahwa ini pun akan muncul menjadi terpadu, dia akan terurai, akan lenyap ya. Dan Valentina bisa membawakan materi ini penuh dengan ya meta karuna mudita UPK ya. Kalau saya lihat ya. Nah, mungkin itu Sesyum Sece. Nah, di sini Master selalu mengatakan kan di akhir ceramah Yungsin, Cai Yungsin ya. Ya. Nah, jadi itu harus kita kembangkan karena ya namanya kita manusia awam kan, masih bocor ya, tidak bisa Yungsin, tapi terus kita lakukan begitu. Kalau kita lakukan itu di kegiatan seci, ibaratnya kita tuh dengan niat hanya membantu orang ya, tidak ada niat lain tanpa pamrih. Nah, mungkin seperti itu ya kesan batin yang saya dapatkan hari ini antara batin dan jasmani. Mungkin itu Sece Valentina, Sece Weni, kanan ya, Sesyum Sece, Ami, Tofo. Kangen ya, Soeharjo Sesyum sudah berbagi sharing bersama kita ya. Jadi kalau melihat master ya dalam kondisi begitu ya, terkadang kita tidak tega ya. Tapi sebenarnya master itu telah mencapai tubuh dharma ya, tubuh dharma. Jadi sudah memahami ya semua prinsip kebenaran ya, bahwa tubuh ini pastinya juga mengalami penurunan ya. Jadi master ya tidak, walaupun tubuhnya mengalami penurunan dan kita semua orang juga pasti mengalami juga penurunan, namun tubuh Dharma Master itu tetap ya penuh dengan semangat ya untuk membimbing kita semua. Makanya Master hadir di tengah-tengah kita karena Master sangat mengkhawatirkan kebijaksanaan para muridnya tidak berkembang. Mungkin demikian ya tanggapannya. Mungkin Weni Seci mau menambahkan. Silakan Weni Seci. Kan ya dengan sesiung-sesiung yang sudah sharing ya Seci, kita jadi dapat banyak pemahaman baru lagi. Mungkin ada sesiung-sesiung lain yang mau sharing. Oh, ini ada Ong Ciwe sesiung. Silakan sesiung. Ya, selamat pagi Weni Sice, ya, selamat pagi Valentina Sice, ya Kan En, ya Sice Kan En kepada Master yang selalu membimbing kita setiap hari ya, Kan En ya kepada Hoklai Sesiong, Suarjo Sesiong ya yang telah sharing ya sehingga menambahkan pengetahuan kita dan kita bisa mempraktekkan untuk menumbuhkan kebijaksanaan kita ya. Ya, pada hari ini ya sangat kangen ya. Master telah menyampaikan tentang realitas sejati. Namun kadangkala mengapa
ya kita tidak kadangkala tidak bisa menembus untuk memahami realitas sejati ini. Ya, sebelumnya di episode sebelumnya ya ini telah disampaikan juga ya tentang ilusi dan delusi. Ya, karena kita tahu di ilusi dan delusi itu ada 39 faktor. Ya, 39 faktor dari uh, empat unsur, dari 5 di dalam pancakanda, dari 18 elemen, dari 12 landasan indera itu. Ya, dan ada 39 kondisi yang membuat pengaruh ya. Nah, oleh sebab itulah kalau kita melihat angka 39 ini kan cukup banyak ya. Nah, oleh sebab itulah selalu disampaikan tentang 37 faktor pencerahan. Di dalam 39 ini ada satu yang sangat berperan karena ini adalah fisik ataupun jasmani. Ya, oleh sebab itu hari ini juga disampaikan tentang dharma kaya. Fisik dan jasmani inilah mengapa makhluk itu bisa mencapai pencerahan adalah di alam manusia adanya fisik ini. Ya, dalam fisik ini juga ada hati. Hati Hati ini dalam beberapa episode Master telah menyampaikan hati ini berhubungan dengan gudang kesadaran kita. Di episode sebelumnya ya, ada tentang hati itu adalah gudang kesadaran kita. Jadi bagaimana kita mensucikan hati atau membersihkan hati adalah tergantung daripada kita bisa membersihkan gudang-gudang kesadaran kita. Seperti tadi Sohajo Sesung sampaikan, dalam kondisi sampai di tahap pengamatan, maka kita tidak terikat dengan objek ataupun tanpa objek. Karena gudang kesadaran kita itu akan muncul terus, dan kita hanya mengamatinya saja untuk mengetahuinya saja, oh kondisi-kondisi hal seperti ini. Nah, oleh sebab itulah di dalam proses belajar untuk mencapai pemahaman ini memang tidak mudah ya untuk memahami ya. Kita sama-sama dalam proses yang seperti Holly yang sering sampaikan ya. Kita sama-sama belajar. Jadi pada saat hari ini kita menerima ajaran, pada saat kita menerima ajaran itu kita menerima informasi. Namun dalam kehidupan sehari-hari informasi itu begitu banyak sekali ya. Baik dalam medsos, dalam hal-hal segala macam, ya itu sudah begitu masuk ke dalam informasi, ke dalam kesadaran kita. Oleh sebab itu, untuk bisa memperkuat untuk penerimaan ajaran ini, maka mau tidak mau kita harus merenungkannya. Pada saat kita merenungkannya, maka informasi itu akan masuk ke dalam gudang kesadaran kita, ya tersimpan di gudang kesadaran kita. Nah, dalam tahap selanjutnya tentunya kita mempraktekkannya. Ya, mempraktekannya sehingga kita bisa memahami. Nah, pada saat proses mempraktekkan dan memahami inilah makna menakjubkan itu akan timbul, ya, akan timbul dalam kita memahami setelah kita mengerti. Mengapa? Karena seperti tadi Soharjo Sesung telah sampaikan ya, tentang empat batin yang luhur atau empat pikiran tanpa batas ini. Ya, karena selalu diingatkan, apapun perjalanan selanjutnya di dalam kita menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita, maka cinta kasih ini dan welas asih itu selalu menjadi dasar dari praktek-praktek selanjutnya. Ya, pada saat kita beraktivitas ya, kita tadinya tidak hanya sekedar cinta dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat kondisi-kondisi tumbuh cinta kasih, dan cinta kasih ini selalu diingatkan tentu cinta kasih yang universal dan setiap hari kita melakukan. Maka Master juga pernah menyampaikan ya, jadi dengan bersumbangsi kita akan menumbuhkan cinta kasih. Jadi cinta kasih itu muncul karena kita mempraktekkan dan akhirnya kita memahami. Jadi di dalam perjalanan kita ini ya sama-sama membina diri, kadang-kadang kita memang terlempar batu ya. Ada batu yang kecil, ada batu yang besar. Ya kalau kita terlempar batu ya cepat-cepat ya diambil batunya untuk dilemparkan kembali kemana? Tapi bukan ke orang lain tentunya. Dilemparkan kembali ke dalam rumah rumah batin kita. Ya rumah batin kita maksudnya ke dalam batin kita ini untuk kita bisa pergunakan malahan untuk menumbuhkan membangun rumah batin kita yang menjadi satu pertumbuhan kebijaksanaan. Tapi kalau batunya itu begitu besar, tentunya kita tidak bisa angkat sendiri ya. Nah, oleh sebab itulah adanya Seli dan Huai di sini adalah memberikan satu pengamatan dan juga dukungan ya kepada kita sehingga kita bisa mengatasi batu-batu ini ya di dalam perjalanan kita di dalam bodhisattva dunia ini sehingga kita selalu bisa bersama-sama memberikan semangat
Sehingga tumbuhnya cinta kasih dalam batin kita ini bukan hanya di satu aktivitas, namun terus bertumbuh dari kehidupan ke kehidupan selanjutnya. Ya kan, ya, Valentina Sece, kanan Weni Sece, ya, kanan Sesung Sece, mohon maaf ya kalau ada silap kata ya, kanan. Kan ya, Om Ciwi Sesyong ya, dharmanya sangat luar biasa sekali ya. Jadi tadi Om Ciwi Sesyong juga mengatakan ya, tubuh jasmani ya adalah juga sebagai alat untuk kita ya melatih diri mencapai pencerahan ya. Jadi fungsi tubuh ini adalah untuk pelatihan diri kita. Nah, selain tubuh kita juga mempunyai batin ya. Jadi kita harus sering mengamati batin kita yang timbul ya, batin kita yang timbul. Nah, kalau ada empat ya, empat batin ya. Nah, kalau batin yang baik timbul itu harus kita kembangkan ya, harus kita tumbuh kembangkan. Nah, kalau belum timbul ya harus kita timbulkan ya. Nah, kalau batin yang niat yang tidak baik timbul harus kita cegah ya. Nah, kalau niat yang sudah apa harus kita segera hentikan ya. Kalau kejahatan yang sudah niat kejahatan yang sudah timbul itu harus kita segera hentikan ya. Jadi inilah kita butuh di sini selain kita belajar Dharma, kita juga harus merenungkan ya, merenungkan, memahami dan mempraktekannya supaya kita eh, bisa memahaminya, memahami lebih jelas Dharma menakjubkan ini ya. Jadi inilah yang harus kita latih ya. Jadi kalau batin kita masih penuh dengan keruhan, namun batinnya Buddha itu sudah sangat murni ya. Jadi tadi ada dijelaskan juga ya mengenai empat batin luhur dan atau empat pikiran tanpa batas ya. Cinta kasih, welas asih, sukacita dan keseimbangan batin. Nah, jadi keluar kita mempraktikkan itu ya. Kalau ke dalam kita mempraktikkan Chen Sisu ya. Ya, ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Inilah yang harus kita latih sebagai insan cici yang sedang praktik di Jalan Bodhisattva. Silakan ini Sece mau menanggapinya, silakan. Kan Valentina Sece udah menjelaskan dengan lebih detail ya. Ada Sesung Sece lain yang mau sharing? Ini Rosalia Sece. Silakan Sece. Johan, selamat pagi. Anan, Sece Winnie, maupun Sece Valentina. Saya baru pertama kali nih di grup ini untuk sharing, saya belajar untuk sharing. Sebetulnya saya di beberapa Jakarta biasa untuk mendengarkan. Nah ini beberapa bulan saya mencoba menyimak, mendengarkan sharing-sharing Seselokai. Nah saya sebetulnya senang mendengarkan Zoom sharing di sini. Kebetulan saya juga praktek nyata di kegiatan sehari-hari. Memang Master Cheng Yin itu luar biasa ya, bukan menghipnotis tapi menjadi panutan buat kita semua. Dan kebetulan di Jakarta itu sangat luar biasa kegiatannya. Yang menjadi poin buat saya adalah saya makin berani untuk bicara, saya mulai belajar percaya diri dan juga terutama sekolah di Seci itu istilahnya sekolah kehidupan. Dan saya memang ngamatin, memperhatikan Seselokai itu, Hokla itu asik banget gitu loh. Jadi saya kalau mamanya mengiring seseorang teman ataupun merangkul atau saya mungkin diutusnya di PIC itu aku santai gitu loh, nggak terlalu ada doktrin walaupun mungkin ada SOP-nya gitu loh. Terus kalau saya kena semprot salah ya aku terima dengan besar hati karena di situ adalah sabar, belas asih dan terbuka. Dan di beberapa kegiatan seolah-olah saya kayak orang ini merasa kadang-kadang saya kayak orang ini ya orang office, orang seci yang hari-harinya kayak nggak ada kerjaan, di seci lagi lo lagi. Tapi saya happy gitu loh, walaupun di sana
banyak tekanan, mungkin banyak yang komen, tapi saya bilang aku mau main, mau sekolah, saya mau belajar, dan disinilah saya praktek nyata maupun mendengarkan Zoom ini memperkaya saya. Jadi hidup tuh bertambah, menambah saya semangat, terutama untuk budi pekerti maupun budaya humanis, dan terutama dalam SOP di kegiatan Paksos, kegiatan yang nasional, dan sepertinya kok asik banget ya gitu. Ternyata memang tidak mudah untuk mengarah ke sana. Jadi sharing hari ini, pagi ini sangat kangen untuk semuanya, guru saya kehidupan maupun siapa saja yang pernah bertemu saya pun bersyukur bisa belajar dari banyak daerah yang ternyata kami tuh belum apa-apanya gitu loh. Di sana itu luar biasa, dari grup Sinar Mata Air maupun di luar kota itu sudah diterapkan sampai detail itu ke masyarakat. Sangat kangen pembelajarannya, jadi saya sharing ini memberanikan diri untuk memperkenalkan diri saya. Kanan semen pagi. Kangen Rosalia Sece atas sharingnya ya. Jadi sebenarnya di Ceci ya bukan cuma sekedar kita berkegiatan, namun di Ceci juga adalah tempat kita untuk membina diri ya. Jadi pastinya di saat berkegiatan ya kita pasti berhubungan ya dengan semua orang dengan berbagai sifat, tabiat dan karakternya. Nah, disinilah kita diasah ya bagaimana dengan ketemu dengan orang yang mungkin bicaranya kasar ya. Namun kalau kita eh, ah, kita selalu bersyukur dan membawa diri kita dan berpikir positif bahwa sebenarnya mungkin juga hatinya baik gitu ya. Jadi kita juga tidak usah berperhitungan ya. Jadi kita di sini memang dilatih untuk lebih bersabar ya menghadapi semua orang, hal dan masalah. Nah, mungkin demikian ya. Ini Seci silakan mau menambahkan. Ya benar ya Sece. Karena Rosalia Sece udah memberanikan diri untuk belajar sharing. Kita semua juga masih proses belajar. Dan tentu saja hari ini juga kangen dengan Herli Sece yang udah mau belajar juga menjadi bagian dari Sinfasiang, menjadi host di Sinfasiang. Herli Sece ada mau belajar sharing? Selamat pagi ya sesi. Sementara belum mau sharing kan Enan udah support di Sinfasia. Sece ucapkan selamat pagi juga, itu juga belajar sharingnya Valentina Sece ya. Ya, betul. Semua sama-sama belajar. Kan ya sudah mendukung ya sehingga acara simpasiang hari ini bisa terlaksana. Atau kita kuis dulu Sece? Boleh Seci? Silakan ini Seci untuk memimpin saya. Oke, sorry. Kuis pertama, mengapa Buddha terlebih dahulu membabarkan sutra makna tanpa batas sebelum membabarkan sutra teratai? A. Agar para murid menghafal lebih banyak sutra. B. Karena sutra makna tanpa batas merupakan inti yang mengantarkan pada pemahaman sutra teratai. C. Karena sutra teratai belum selesai disusun. D. Agar para bodhisattva dapat bermeditasi lebih lama. E. Karena sutra makna tanpa batas lebih mudah dipahami daripada sutra teratai. Saya hitung mundur. 3, 2, 1, close.
Jawabannya B. Karena sutra makna tanpa batas merupakan inti yang mengantarkan pada pemahaman sutra teratai. Nomor 2. Menurut penjelasan Master, makna dari tubuh bukan ada ataupun tiada. Adalah A. Tubuh manusia tidak pernah berubah. B. Tubuh hanya ada di kehidupan sekarang. C. Tubuh tidak memiliki wujud yang tetap sehingga tidak dapat dikatakan sepenuhnya ada ataupun tiada. D. Tubuh hanyalah ilusi yang tidak memiliki fungsi. E. Tubuh tidak dipengaruhi oleh sebab dan kondisi. 3, 2, 1, close. Jawabannya adalah C. Tubuh tidak memiliki wujud yang tetap, sehingga tidak dapat dikatakan sepenuhnya ada ataupun tiada. Yang ketiga, berikut merupakan penjelasan tentang kendaraan besar menurut Master, kecuali A. Merupakan jalan menuju pencerahan sejati dan sempurna. B. Disebut juga kendaraan unggul dan kendaraan menakjubkan. C. Mencakup ajaran kendaraan kecil. D. Hanya diperuntukkan bagi para bodhisattva tertentu. E. Merupakan jalan yang luas menuju kebudayaan. 3, 2, 1, close. Jawabannya hanya diperuntukkan bagi para bodhisattva tertentu. Nomor 4, Valentina Secie, lanjutkan, kanan. Menurut penjelasan Master, Sutra Makna Tanpa Batas merupakan titik-titik dari Sutra Teratai. A. Pembuka, B. Pelengkap, C. Ringkasan sejarah, D. Penutup, E. Inti atau esensi. Silakan Sesiong Sece menjawab. Sudah banyak yang menjawab dan banyak menjawab benar. Baik, kita close. Nah, jawaban yang benar adalah inti atau esensi dari Sutra Teratai. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Berikut ini merupakan penjelasan tentang Dharmakaya atau tubuh Dharma menurut Master Chen Yen, kecuali A. Terbentuk dari perpaduan bumi, air, api, dan angin. B. Tidak mengalami muncul maupun lenyap. C. Menyamai luasnya jagat raya. D. Tidak datang maupun pergi. E. Mencakup seluruh prinsip kebenaran. Kecuali ya, Sesiong Sece. Yang mana yang bukan merupakan ciri tubuh Dharma. Oke, ada yang jawab benar, ada yang jawabnya kurang tepat. Kita close. Jawaban yang benar adalah A. Terbentuk dari perpaduan bumi, air, api, dan angin. Jadi ini bukan ya, ini adalah fenomena ya, yang tampak. Kalau Dharmakaya tidak muncul ataupun lenyap, ya, tidak datang ataupun pergi dan mencakup seluruh prinsip kebenaran. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Berdasarkan penjelasan Master, apakah tujuan Buddha membabarkan ajaran kendaraan besar? A. Agar semua orang menjadi ahli dalam membaca sutra. B. Agar para bodhisattva memperoleh penghormatan. C. Untuk mengungkapkan maksud terdalam hati Buddha, yaitu membimbing semua makhluk menuju pencerahan sempurna. D. Untuk membedakan ajaran Buddha dengan ajaran lain. E. Agar para murid dapat menghafalkan lebih banyak dharma. Yang mana ya, Sesiong Sece, yang merupakan tujuan Buddha membabarkan kendaraan besar, dan tujuan Buddha datang ke dunia adalah untuk apa? Nah, ini banyak yang menjawabnya dengan benar. Baik, kita close. Jawaban yang benar adalah untuk mengungkapkan maksud terdalam hati Buddha, yaitu membimbing semua makhluk menuju pencerahan sempurna. Baik, Kan-en Sesiong Sece yang telah ikut berpartisipasi dalam menjawab kuis hari ini, sambil kita menunggu rekapan pemenang
dari host ya, Susyong Sece, silakan ya berbagi sharing ya, mengambil kesempatan ini ya untuk berbagi sharing. Baik, silakan Yeni Sece. Kan ya, yang Sece udah Sorry, berpartisipasi ya. Silakan Yeni Sece. Chào anh xin chia. Sorry tadi belum hidupkan voice-nya. Suara saya jelas ya? Jelas. Jelas. Sebelumnya Kan Eun Sang-reun, Kan Eun, Suci Valentina dan Suci Wenili, Kan Eun semua tim Sylvasia dan Kan Eun eh, pada Susyong Suci yang sudah sharing ya luar biasa. Ya terutama Susyong Hoklai dan Susyong Suharjo ini panutan. Saya sering mendengarkan sharing mereka. Sederhana tapi penuh arti dan dalam banget. Izin saya belajar sharing ya. Apakah boleh lihat yang poin ke-1 ya? Tadi yang intisari pertama. Takutnya saya ada kurang. Silakan host dibantu tampilkan poin nomor 1 dari intisari. Di sini saya menangkap poin ke-1, kata-kata tubuh dan batin ini harus menyatu. Jadi menyatukan tubuh dan batin hingga kembali pada hakikat sejati ini menurut saya. Jadi kalau kita sebagai makhluk awam, kalau hidup mengikuti satu pikiran yang tidak terkendali, ini ada satu pikiran aja, setitik pikiran aja itu bisa muncul noda batin ya, keserakahan, kemarahan, kebencian, iri hati, dan berbagai noda batin dan penderitaan yang lainnya. Jadi kadang kita tanpa sadar, latihan ini bukan hanya melatih tubuh melakukan kebajikan. Kita ke dalam kerawanan, kita ini kadang tanpa sadar hanya kerja fisik aja yang kita lihat turun ke lapangannya. Tetapi kita lupa, kita harus melatih batin kita agar selaras dengan tindakan. Nah, disinilah tubuh dan batin harus menyatu. Jadi ketika tubuh ini turun untuk berbuat baik, tetapi batin kita tanpa sadar penuh dengan misalnya keluhan atau noda batin atau ya yang ngedumel lah. Nah, itu latihan belum utuh. Nah, namun sebaliknya ketika tubuh dan batin berjalan searah, nah setiap tindakan kita itu menjadi praktek dharma. Kemudian ada kata ada dan tiada hanyalah pengalaman. Ini saya mencoba berbagi ya bahwa ada dan tiada ini ada sesuatu yang harus dialami sendiri, baru lebih afdol ya, baru lebih dipahami. Contoh misalnya, orang yang belum pernah kehilangan orang yang dicintai, kita sulit memahami kesedihan orang tersebut. Karena kita belum pernah merasa kehilangan. Nah, begitu juga orang yang belum pernah merasakan sukacita menolong dengan tulus, ya kan, juga sulit memahami artinya penderitaan, juga sulit memahami kebahagiaan seorang relawan. Makanya kita ini turun ke lapangan itu juga suatu praktek dari mengalami sendiri, melihat sendiri, hipasiku sendiri. Baru kita bisa menimbulkan mengetahui arti penderitaan dan menimbulkan perasaan tekad ikrar untuk terus berjalan di jalan bodhisattva. Contoh misalnya kita kegiatan amal. Dari sini kita melihat langsung arti penderitaan. Dari sinilah saya memahami adanya hukum kesunyataan, adanya hukum karma, adanya penderitaan. Dari situlah memunculkan tekad saya untuk terus berjalan, untuk terus mempraktekkan. Dari sinilah saya juga memahami bahwa dharma itu tidak cukup dipahami melalui teori. Dharma harus dipraktekkan sehingga menjadi pengalaman hidup. Bahkan dari turun ke kegiatan, apapun kegiatan tersebut, semua misi, inilah saya baru bisa memahami kebahagiaan sukacita seorang relawan. Kenapa seorang yang misalnya sudah punya segalanya, sudah mapan, sudah mau terjun ke lapangan, ibaratnya kan melihat, kok dia mau susah-susah ya ke lapangan. Ternyata ada kebahagiaan sukacita yang mampu saya pahami jika saya terjun ke lapangan. Kemudian
tubuhnya bukan ada. Sini ada tulisan ini ya. Jadi seperti kata Sesong Hal tadi ya, tubuh fisik itu bisa berubah, kerutan bertambah, kantong mata bisa bertambah, iya kan? Ini fisik bisa berubah. Tubuh jasmani sudah pasti ada lahir, menua, sakit, dan kemudian tiada. Tapi tubuh dharma itu tetap ada, ya kan? Jadi tubuh dharma ini kebijaksanaan dan welas asih yang menyatu dengan kebenaran alam semesta. Jadi tidak dibatasi oleh tubuh fisik. Jadi Sang Buddha telah mentransformasikan kehidupannya menjadi dharma. Jadi walaupun tubuh fisik Sang Buddha telah panirimmana, tetapi dharma tetap hidup dan terus membimbing makhluk hidup. Jadi dari sinilah saya belajar ya, kadang dalam kehidupan ini kita harus terus membimbing, terus membina kebijaksanaan welas asih kita, dharma kita itu dalam kesadaran kita. Semoga kehidupan berikutnya ini terus tertanam. Jadi jangan menanam sesuatu yang buruk, apalagi menanam kesadaran dalam batin kita sesuatu yang buruk ke dalam kehidupan ini, yang jahat-jahat lah istilah bahasa awamnya. Karena ditakutkan adalah terbawa dalam kehidupan berikutnya, malah menjadi jalanan jodoh yang buruk. Kemudian ada kata ya, tiada lahir dan tiada lenyap. Segala sesuatu yang bersifat materi itu selalu berubah, ya kan? Namun hakikat kebenaran dharma itu tidak lahir, tidak musnah. Jadi contoh ya kan, matahari terbit tenggelam itu pasti ada ya, berubah. Tetapi hukum gravitasi tetap ada. Ini contoh analoginya, ya kan? Tubuh Sang Buddha, tubuh guru kita suatu saat ya bisa tiada. Tetapi ajaran yang benar tetap dapat diwariskan. Demikian pula ya kan, Dharma Sang Buddha tidak muncul karena seseorang, hanya satu orang yang menciptakan, tetapi tidak juga lenyap karena seseorang meninggalkannya. Jadi paling penting kita ini bertemu karena adanya jalinan jodoh. Genggamlah jalinan jodoh ini. Kita ikat terus jalinan jodoh baik, sehingga meskipun saat kita sudah tiada, jalinan jodoh ini akan terbawa di kehidupan berikutnya. Saya yakin dan percaya, saya ada di Seci karena ada jalinan jodoh dengan mitra bajik. Yang terpenting bahwa saya ada jalinan jodoh dengan guru kita, Sangren, ya kan? Mungkin di kehidupan sebelumnya kita pernah bertemu atau kita pernah menjadi murid Sangren. Maka saya genggam terus jalinan jodoh ini, pupuk terus welas asih dan kebijaksanaan kita. Kemudian ada kata-kata kebijaksanaan Sang Buddha seperti jagat raya, ya kan? Ya seperti angkasa yang luas, ya kan? Angkasa yang luas saya tahu tidak memiliki batas, tidak memihak siapapun, mampu menampung segala sesuatu. Saya kalau lihat pelajaran ini ya, galaksi itu kayak tanpa batas ya, saya nggak tahu ujungnya di mana. Kalau pelajaran sekolah yang dapat ya. Kemudian mampu menampung segala sesuatu. Yang saya tahu bintang tuh berapa juta, komet, asteroid itu sangat banyak. Planet-planet yang kita tidak tahu itu sangat banyak. Tapi ya balik lagi ini tetap murni, ya kan? Tetap berjalan. Seperti inilah kebijaksanaan itu seperti ruang angkasa yang harus kita kembangkan, tidak memiliki batas. Dari sinilah dalam praktek kerelawanan kita belajar, ya kan, dalam episode kali ini tidak melekat pada ego siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi menyatukan tubuh yang bekerja dan batin yang penuh welas asih dan kebijaksanaan. Ini harus seiring, harus berjalan berbarengan. Nah, sehingga dengan demikian tidak hanya sibuk melakukan pekerjaan, tetapi kita kadang lupa menjaga batin kita, lupa menjaga kemurnian niat kita. Kemudian melihat setiap tugas, setiap pekerjaan yang datang kepada kita itu sebagai kesempatan untuk menumbuhkan kebijaksanaan, kesempatan untuk mempraktekkan Dharma. Dari sini saya juga belajar ya, tadi saya sampaikan Sesong Hoklai kalau tidak salah ya, kita melatih tubuh dan batin agar tetap tenang, baik saat dipuji maupun saat mendapat kritik. Kalau saya melihat bahwa kritik itu adalah saran, kalau saya lebih sering memakai kata bahwa saat mendapatkan saran. Nah, kita juga bekerja
bukan demi nama atau pengakuan ya kan, tapi demi memahami bahwa setiap tindakan kita ada bagian dari praktek beribadat. Wah, demikian sharing dari saya. Jika ada yang salah, mohon maaf. Boleh ditambahkan. Kan sesiong sesiamen. Kangen ya, Geni Sece ya, sharingnya sangat lengkap ya. Jadi di poin 1 ini sudah dijelaskan Geni Sece dengan sangat detail ya, perbedaan tubuh jasmani ya, tubuh dharma ya. Semoga menambah pemahaman kita ya. Saya juga sering dengarnya setiap siang Geni Sece sering berbagi sharing ya. Jadi pemahaman Geni Sece juga sangat baik ya, karena Yeni Sece mungkin setiap hari mendengarkan Dharma, ikut Simpasyang ya, memahaminya dan juga mempraktekkannya ya. Jadi dengan mempraktekkannya kita baru bisa memahami ya lebih jelas prinsip kebenaran yang terkandung di dalamnya. Silakan Weni Sece untuk menambahkan. Ya benar Sece. Ini Sece luar biasa ya. Tiap hari juga sharing. Banyak yang bisa kita dapatkan. Ini Vivi yang Sece ada mau sharing. Silakan Sece. 感恩上人开始，感恩师兄师姐，感恩Weni dan Valentina Sece. Dalam realitas sejati, terdapat makna yang menakjubkan yang tak berkesudahan. Dalam Sutra Makna Tanpa Batas bab 1 sifat luhur, dikatakan tubuhnya adalah bukan ada ataupun tiada, bukan oleh sebab ataupun kondisi, tidak membedakan diri sendiri dan orang lain. Dan juga tubuh Dharma dari semua Buddha itu adalah menyamai jagat raya. Jagat raya tiada muncul atau lenyap, tiada datang atau pergi. Jadi dengan satu niat pikiran dalam hati ini bisa menimbulkan berbagai kerisauan sepanjang hidup dan mengalami penderitaan. Dalam Dharmakaya Buddha, kebijaksanaannya yang seluas alam semesta, bukan dengan wujud ataupun tanpa wujud, bukan dengan nama ataupun tanpa nama, berdiam selamanya, namun bukan ada, kosong dan hening, namun juga bukan tiada. Kalau dikatakan ada, namun tanpa bekas ataupun jejak, ini disebut tiada. Namun membentang ke seluruh penjuru. Jadi tadi bukan oleh sebab ataupun kondisi, itu tidak membedakan diri sendiri dari orang lain. Setiap orang itu memiliki sebab dan kondisi kita sendiri, dan jika sebab dan kondisi ini berpadu, akan memunculkan wujud yang disebut bentuk. Jadi dikatakan juga dalam naskah sutra, Buddha kemudian membabarkan kitab sutra dari kendaraan besar. Sutra yang bernama Makna Tanpa Batas. Di tengah persamuan, Buddha menguraikannya secara terperinci. Jadi semua Buddha Tathagata itu mencapai pencerahan sempurna yang sejati, yaitu Anuttara Samyak Sambodhi. Dengan pencerahan luhur, benar dan sempurna, ini adalah hakikat kesadaran. Jalan yang dipraktekannya kendaraan itu dinamakanlah kendaraan unggul, kendaraan tiada tara, dan juga kendaraan besar. Dan kondisi batin Buddha itu adalah dipenuhi dengan cinta kasih tanpa syarat, welas asih yang merasa sepenanggungan. Jadi di sini dikatakan bahwa kita haruslah memahami bahwa di dalam Dharmakaya Buddha itu kebijaksanaannya itu seluas alam semesta. Tetapi juga ada yang berwujud dan tidak berwujud. Jadi hari ini kata-katanya itu agak sedikit sulit dipahami ya.
Tetapi kalau kita dengan lebih kita ulangi dan memahaminya, itu lebih baik. Karena saya sendiri juga merasakan dikatakan ada, tapi disebut juga tiada. Jadi betul-betul ya kita itu harus penuh dengan batin yang samadhi, barulah kita bisa memahami dengan baik. Cảm ơn sư兄sư姐. Kanan Vivi yang Sece yang setiap hari udah berbagi sharingnya. Kanan Sesiong Sece juga semuanya. Kanan Sesiong Sece yang udah berbagi. Kita baca pemenang kuis ya. Selamat pada Vita Secie dari Palembang. Herbert Leonardi Sesiong dari Medan. Leo Rianto Sesiong dari Medan. Teti Secie dari Medan. Meta Puspita Sari dari Medan. Nining Riati Ningsih Secie dari Lampung. Ada Sesiong Secie yang mau sharing? Sesiong Secie yang mau belajar sharing silakan ya. Pemenang pada tidak bisa sharing ya. Leo Sesiong, Teti Secie, Meta Puspas, Secie. Ada Sesiong Secie lain yang mau sharing silakan. Kita sama-sama belajar, berbagi. Ini kita masih ada waktu 40, ada waktu sekitar 15 menit ya Sesiong Secie yang mau berbagi sharing silakan ya. Wenili Secie. Ong Ciwei Sesiong silakan. Ya, selamat pagi Wenili Secie, selamat pagi Valentina Secie ya. Ini menunggu ya, saya menunggu teman-teman sharing ya. Kan ya, Sesiong Secie ya, kan kepada Master yang selalu membimbing kita setiap hari ya. Ya, kan pintu pengamatan ya, pintu pengamatan
Ya, ini sekedar sharing aja ya. Kita sama-sama belajar ya, seperti Hokra sering ingatkan ya, dan juga kita belajar bersama-sama. Jadi memang di dalam 4-in-1 ini kan kita ada pintu pertama adalah pintu praktek ya. Pintu kita untuk praktek atau dikenal dengan juga pintu kekuatan ya, yaitu dari Shelly ya. Kita bergotong royong itu menjadi pintu kekuatan dan pintu praktek. Ya, untuk kita praktek di jalan Bodhisattva dunia ini menumbuhkan cinta kasih dan belas kasih kita. Ya, setelah di pintu praktek ini, kita juga mengenal pintu yang kedua, yaitu pintu saling mengasihi atau huai ya. Huai itu menjadi pintu pengamatan dan perangkulan. Master telah menyampaikan ini ya, pintu pengamatan dan perangkulan. Nah, oleh sebab itu memang di dalam perjalanan Bodhisattva dunia ini ya, ini kita sangat kangen ya kepada Master karena telah apa untuk menjadi satu kondisi yang selalu kita bisa ingat dari pintu praktek dan pintu praktek diawali dengan pintu praktek yang menjadi pintu kekuatan awal yaitu kekuatan tumbuhnya cinta, pengamatan dan perangkulan. Di pintu pengamatan dan perangkulan ini yang memang menjadi peranan ya kepada, mohon maaf ya, relawan-relawan yang lebih senior lah ya, untuk bisa melihat kondisi-kondisi dari para relawan di berbagai komunitas dan juga merangkul ya, berusaha untuk merangkul uh, mereka yang mungkin luput dari pengamatan-pengamatan ya. Nah, jadi ya tetapi tentunya kalau luput ya tentu sulit untuk merangkul. Nah, oleh sebab itulah perlunya ada uh, komunikasi yang selalu terjalin begitu ya. Dan ini dua pintu di awal ini uh, yang kemudian juga bukan berarti yang dari mohon maaf ya, kalau yang senior tidak untuk melakukan praktek dan kekuatan, tentunya tidak ya. Kita melihat banyak sekali relawan-relawan yang senior, ya terus ya melakukan praktek di jalan Bodhisattva ini, karena praktek ini menjadi kunci. Karena sebuah pengetahuan di dalam yang ada di dalam gudang kesadaran kita, kalau kita ibaratnya seperti orang-orang yang atau masa telah sering menyampaikan ya di alam dewa, mengapa mereka sulit untuk mencapai pencerahan? Karena di alam dewa pada saat kondisi demikian bahagia, tidak ada masalah apa-apa, maka pada saat tidak ada masalah apa-apa, tentu juga tidak berusaha untuk mengatasi masalah yang ada. Dan pada saat tidak berusaha mengatasi masalah yang ada, maka tentu jiwa kebijaksanaan yang ada tidak suka dikatakan di alam dewa itu mengapa tidak bisa mencapai sulit ya, sulit untuk mencapai pencerahan. Jadi memang di pintu awal ini, di pintu Seli dan Hua ini menjadi satu yang kerjasama yang harus lebih kompak, dan juga di dua pintu selanjutnya ya, kita sama-sama terus berusaha. Ya, kan An ya, Weni Sece, kan An Sesung Sece, kan An. Kan Anya Ong Ciwi Sesiong udah sharing kembali. Ini ada Sesiong Seci lain yang mau sharing, mau belajar sharing. Kita silakan ya, Sesiong Seci. Di Ceci kita memiliki kesempatan belajar ya. Setiap saat kita belajar, kita selalu diingatkan setiap hal dan orang yang kita temui adalah ladang pelatihan. Silakan Elita Seci mau sharing. Kan Ya, selamat pagi Secia ini. Selamat pagi Secia semuanya. Selamat pagi Pan Ensang dan Kristu ya. Saya izin berbagi sharing. Suara saya agak kedengaran Secia? Kedengaran ya? Kedengaran ya. Jadi saya hari ini menyambung sharing dari Secia ini ya di poin intisari yang pertama tentang kita berkegiatan di Secia ya. Jangan ibaratnya itu kita selalu berkegiatan terus tanpa mengisi batin kita dengan dharma ya.
Jadi disinilah Master membimbing kita semua ya untuk eh, mengerti dan paham serta praktek Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam terjun ke masyarakat tentunya kita berinteraksi dengan banyak orang. Tentunya kita banyak bertemu orang, apalagi misalnya kita dalam satu kegiatan itu menjadi PIC ya. Tentunya kita mencakup berbagai PIC bagian ya seperti itu. Nah disinilah banyak pendapat, saran, masukan dari relawan itu masuk ke kita untuk supaya kegiatan itu berjalan dengan lancar. Nah, bagaimana masukan itu bisa kita menjadikan kesepakatan, kesepahaman agar semua itu berjalan dengan lancar. Tetapi itu memang kadang-kadang kita ada pro dan kontra ya dalam kegiatan seperti itu ya. Jadi ada yang tidak suka dengan cara pandang kita, ada yang menginginkan seperti ini, ada yang menginginkan seperti itu. Tapi benar-benar luar biasa ya setelah kita mendengarkan banyak dharma dari master, kita sedikit paham bahwa apapun masalah, apapun kendala yang dihadapi di lapangan, yang terjun dalam masyarakat, itu semuanya adalah pembelajaran diri kita, adalah pelatihan diri kita, bagaimana kita bisa melatih kesabaran kita, mengikis ego kita dengan menerima pendapat masukan seperti itu untuk baik ke diri kita. Jadi kita itu seperti bisa bertumbuh jiwa kebijaksanaan kita dengan adanya masalah. Kalau kita seperti dalam menjalani kehidupan ya tidak ada masalah, lempeng aja hidupnya, lurus aja seperti itu ya. Tentu jiwa kebijaksanaan kita juga kurang bertumbuh menurut saya. Jadi masalah yang ataupun kendala yang kita hadapi dalam terjun ke masyarakat itu adalah pembelajaran, pelatihan diri kita untuk supaya kita bertumbuh jiwa kebijaksanaan kita. Nah, seperti itulah pentingnya kita mendengarkan Dharma melalui simpasya ataupun bedah buku, sanubari teduh, cerita Master Cemian cerita, apapun ya, apapun yang Master sampaikan kepada kita itu Master sudah memikirkan sesuai dengan kapasitas kita sendiri. Ada yang orang itu menyerap Dharma melalui Master Cemian bercerita karena menurut dia Master Cemian bercerita itu berikut dengan animasi dan contoh-contoh sederhana. Ada yang sering mendengarkan sanubari teduh, dia bisa tersentuh dengan kisah dari seseorang yang tadinya tabiatnya seperti apa menjadi seperti apa. Nah inilah Master benar-benar memikirkan kapasitas dari para muridnya untuk bisa menerima dan menyerap Dharma serta mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itulah supaya kita semua bisa bertumbuh jiwa kebijaksanaannya seiring berjalan karena menurut saya waktu ya, kalau bukan sekarang ya, kapan lagi kita bisa menggenggam waktu ya. Karena saat tubuh ini masih bisa berdaya untuk melakukan hal positif, itu kita lakukan. Kalau sudah tubuh kita sudah tidak bisa berdaya lagi, apa yang kita bisa lakukan itu terasa agak tidak mudah ya. Jadi inilah yang saya konsisten ya, mungkin dalam kehidupan sehari-hari saya ingin terus mendengarkan Dharma, terus belajar dari pesin-pesin yang sudah sharing, yang lebih paham lagi, saya ingin belajar dan belajar lagi seperti itu. Saya genggam kesempatan untuk berbagi sharing, Kangen semuanya, si Weni, si moderator ya, tadi satunya saya lupa, Kangen, mohon dilengkapi, sharing saya Kangen, semuanya selamat pagi. Kangen Elita Sece yang udah berbagi sharingnya, kita selalu diingatkan juga tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah karena kita semua memiliki sudut pandang yang berbeda. Namun kita selalu menjadikan panutan, Master selalu menjadi panutan kita untuk berjalan di jalan suci ini ya, Sesyong Sece. Karena Sesyong Sece yang udah berbagi sharing hari ini, kita menutup Siang pagi ini dengan kosakata ya Sesyong Sece. Silakan, host.
感恩社工上人开始，感恩社工师伯。今是妙莲华熏法香与会。Kosakata Shin Fasyang, Bab 1 Pendahuluan, Episode 150, Shi Xiang Ceciong Miao Yi Wu Qiong. Dalam realitas sejati terdapat makna menakjubkan yang tak berkesudahan. Teng-teng, sepenuhnya setara. Teng-tong, sama, serupa, menyamai, setara. Dan seku-sepuh, Zasang Hao. Kanan Siap Pusat, kanan Sesiong Sece yang udah berbagi sharing, juga kanan tim host, tim Sinfasi yang ada di belakang layar ya, kanan semuanya. Kesimpulannya, di episode ini mengajarkan bahwa hakikat sejati Buddha melampaui konsep ada dan tiada, tidak lahir dan tidak musnah. Dari satu realitas sejati, inilah muncul makna dharma yang tak berkesudahan. Melalui praktek kita belajar melepaskan kemelekatan, mengembangkan kebijaksanaan dan menapaki jalan kendaraan agung menuju kebudayaan. Sebelum menutup, kita memberi hormat pada Buddha, Bodhisattva, dan Master. Baik, Kak Tok. Kita bangkit berdiri. Mari kita memberi penghormatan pada Buddha, Bodhisattva, dan Master. Penghormatan pertama. Penghormatan kedua. Penghormatan ketiga. Kanan Sesiong Sece semuanya. Silakan duduk. Kanan Sesiong Sece semuanya. Kanan Taceng. Cảm ơn sư chị Valentina, cảm ơn sư chị Wendy, Kanan Sesiong Sece semuanya. Ayo.